Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, jumpa lagi kita dalam produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas mengenai KD, menganalisis peluang usaha, produk barang dan jasa. Oke, kita mulai saja. Tujuan pembelajaran kita ini adalah untuk memahami peluang usaha, produk, barang atau jasa. Yang kedua adalah untuk menentukan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Dan yang ketiga adalah menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan usaha. Kita awali dari pengertian peluang usaha terlebih dahulu. Peluang usaha ini bisa diartikan sebuah peluang untuk mendapatkan keuntungan tentunya. Nah, dari beberapa pakar, peluang usaha ini didefinisikan atau diartikan sebagai berikut. Yang pertama adalah Thomas W. Zimmerer yang menyatakan bahwa peluang usaha adalah sebuah terapan yang terdiri dari kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan melihat kesempatan yang dihadapi setiap hari. Ini menurut Thomas W. Zimmerer. Sedangkan menurut Robin and Coulter ini, peluang usahanya adalah sebuah proses yang melibatkan individu atau sekelompok orang tertentu yang menggunakan usaha dan sarana tertentu untuk menciptakan nilai tambah. Di sini ada menciptakan nilai tambah guna memenuhi sebuah kebutuhan. Jadi menurut Robin and Coulter ini, peluang usaha ini adalah sebuah proses yang melibatkan individu atau kelompok yang menggunakan usaha dan sarana tertentu untuk menciptakan nilai tambah guna memenuhi sebuah kebutuhan. Dan yang ketiga ini dari Arif F. Hadi Paranata, peluang usaha merupakan sebuah risiko yang harus dihadapi untuk mengelola dan mengatur segala urusan yang ada hubungannya dengan finansial. Jadi Arif ini dia lebih berat pada urusan dengan finansial. Nah, ini beberapa pengertian peluang usaha menurut para ahli. Peluang usaha ini memiliki ciri-ciri yang bisa potensial, bisa juga baik gitu. Untuk ciri-ciri peluang usaha yang potensial, ini usaha tersebut harus mempunyai nilai jual tinggi, kemudian usaha tersebut juga realistis ya, artinya bisa kita realisasikan gitu. Kalau kita ada peluang usaha nggak bisa merealisasikan, berarti dia tidak realistis ya. Kemudian peluang usaha tersebut kemudian bisa bertahan lama gitu. Jadi, atau mungkin dari pengalaman yang ada, biasanya usaha tersebut bertahan lama dan berkelanjutan di pasar ya. Jadi yang pertama memiliki nilai jual tinggi, kemudian realistis atau dapat direalisasikan. Yang ketiga, ini ciri-ciri peluang usaha yang potensial, ini adalah kalau peluang usaha tersebut bisa bertahan lama dan juga usaha tersebut dapat diperbesar. Jadi skala usahanya bisa diperbesar ya. Kalau semakin lama semakin besar, berarti peluang usahanya itu potensial ya.
Yang kelima, ini adalah ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Ini adalah dengan menggunakan modal yang tidak terlalu besar atau modalnya relatif kecil, tidak terlalu besar. Ini bisa menghasilkan potensi keuntungan yang besar, ya. Ini bisa untung besar. Nah, ini ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Kalau kita ada peluang yang seperti ini, maka bagus sekali kita realisasikan, ya. Nah, peluang ini adalah satu kesempatan, ya. Peluang usaha ini adalah kesempatan dalam berusaha, ya. Satu kesempatan yang ada, kita coba memanfaatkannya sehingga kita bisa mendapatkan sebuah keuntungan, ya. Kemudian selain peluang usaha yang potensial, ada juga ciri-ciri peluang usaha yang baik, ya. Peluang usaha yang baik itu bagaimana, ya? Peluang usaha yang baik itu adalah yang pertama, ini asli, ya. Asli hasil dari riset, ya. Hasil dari riset, penelitian, bisa penelitian sendiri atau penelitian sebuah kelompok, atau juga bisa merupakan pemikiran sendiri, ya. Jadi buah pemikiran sendiri, ya. Maka ini menjadi usaha yang baik. Kalau kita hasil pemikiran kita mendapatkan ada peluang untuk usaha, berarti itu adalah ciri-ciri peluang usaha yang baik karena sumbernya dari kita. Kemudian ciri-ciri yang kedua untuk peluang usaha yang baik adalah dapat mengantisipasi perubahan persaingan pasar. Nah, pasar ini selalu berubah daya saingnya, itu, ya. Kalau usaha tersebut kira-kira bisa mengantisipasi perubahan persaingan tersebut, maka itu adalah peluang usaha yang baik. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi usaha yang baik, maka kita harus memiliki sebuah keyakinan yang dapat diwujudkan, ya. Jadi peluang usaha tersebut kita harus yakin dapat diwujudkan, maka itu adalah peluang usaha yang baik. Kalau kita yakin tidak dapat diwujudkan, ya itu adalah peluang usaha yang jelek, nggak usah kita laksanakan, gitu. Nah, kemudian ciri yang keempat ini adalah kalau peluang usaha tersebut sesuai dengan keinginan kita, gitu. Jadi kalau kita punya keinginan, ada peluang, bukan keinginan orang lain, gitu. Walaupun bisa saja keinginan orang lain usaha itu, tapi yang baik adalah kalau seandainya itu sesuai dengan keinginan kita sendiri, ya. Atau sesuai dengan keinginan, entah itu keinginan sendiri atau itu bersama, yang pasti sesuai dengan keinginan kita. Yang kelima, ini adalah usaha tersebut ini mungkin banyak yang telah menguji, gitu, dan layak, gitu, ya. Sehingga kadang-kadang sebuah usaha itu memang perlu uji kelayakan, gitu. Kalau usaha tersebut layak untuk dilaksanakan, ya itu merupakan peluang usaha yang baik, gitu. Dan yang terakhir adalah kalau seandainya ada peluang usaha dan kita merasa senang dalam menjalankannya, itu maka itu adalah peluang usaha yang baik. Ini 6 ciri-ciri peluang usaha, ya, yang baik, ya. Kemudian setiap peluang usaha ini kadang tidak muncul begitu saja, gitu. Kadang harus ada inspirasi, ya, inspirasi peluang usaha ini. Inspirasi peluang usaha ini datangnya bisa dari faktor internal, dari dalam diri sendiri, ya. Bisa juga dari faktor eksternal, ya, dari pihak luar, ya. Kalau dari internal ini
tergantung pada wawasan kita sendiri gitu. Jadi tergantung dari wawasan kita dan pengetahuan sendiri gitu. Ya, ini faktor internal. Pengalaman ini juga penting ya. Semakin banyak kita berpengalaman dalam berusaha, biasanya kita akan mendapatkan semakin banyak inspirasi untuk peluang berusaha ya. Wawasan, pengetahuan diri, peluang usaha, ini adalah faktor internal. Dan yang ketiga ini adalah kemampuan melihat situasi dan kondisi. Zaman kadang-kadang berubah ya, selalu berubah terus ya. Seperti di saat ini misalkan di tahun 2020 ini ada perubahan ya, ada pandemi musim COVID-19, sehingga ada yang tidak bisa melihat peluang, ada yang bisa melihat peluang, ada yang turun, ada juga yang naik. Nah, orang-orang yang mampu melihat peluang di situasi dan kondisi ini adalah orang yang bagus gitu. Dia memiliki inspirasi dari faktor internal yang baik gitu. Nah, ini faktor internal ya, inspirasi peluang usaha yang datang dari faktor internal. Ada juga peluang usaha yang datang dari faktor eksternal. Ini biasanya kita bisa didapat kalau yang pertama ini, kalau misalkan kita memiliki masalah belum selesai dan harus kita selesaikan gitu. Maka biasanya kita mencari solusinya ya kan? Mencari solusinya apa gitu. Nah, solusi ini bisa menjadi sebuah peluang usaha ya. Kemudian bisa juga peluang itu atau inspirasi itu muncul karena kita mendapatkan kesulitan dalam menemukan solusi suatu masalah gitu ya. Karena sulit menyelesaikan permasalahan gitu ya, sehingga mungkin ada bantuan dari teman atau mungkin dari pengalaman-pengalaman lain, sehingga satu masalah tersebut bisa diselesaikan dengan cara-cara yang lain. Nah, ini menimbulkan sebuah inspirasi bagi peluang usaha ya. Yang keempat ini, terkadang kita dalam hidup ini harus tetap kreatif dan berinovasi untuk bisa tetap bertahan gitu. Di dalam berusaha itu misalkan ternyata persaingannya kuat, terus kemudian modalnya mungkin harus menjadi semakin berkurang. Nah, ini kita harus lebih inovatif dan harus lebih kreatif, atau mungkin bahkan inovasi dan kreatif ini datangnya dari orang luar yang menyuruh kita untuk berkreasi atau berinovasi, sehingga memaksa kita untuk berinovasi dan berkreasi di dalam membangun sebuah usaha. Yang keempat ini, kalau seandainya kita memiliki kebutuhan yang belum tercapai gitu, jadi tujuan kita belum tercapai, ini biasanya akan menjadikan kita untuk berpikir lebih keras atau mungkin mencari jalan ya, mencari jalan untuk mendapatkan solusi, sehingga dia menjadi sumber inspirasi bagi peluang usaha tersebut ya. Nah, ini inspirasi dalam peluang usaha itu ya, bisa datang dari faktor internal atau bisa juga datang dari faktor eksternal. Mungkin kalian juga bisa mendapatkan inspirasi peluang usaha ini dari hal-hal yang lainnya yang terkait dua tersebut. Sumber peluang usaha ini bisa datang dari diri kita sendiri, bisa juga datang dari lingkungan gitu. Kita berada di sebuah lingkungan yang mungkin banyak kebutuhan dan masyarakatnya tidak bisa mencukupi kebutuhan, maka mungkin itu menjadi peluang bagi kita untuk bisa mencukupi, maka itu adalah sebuah sumber peluang yang ada di lingkungan. Yang ketiga ini adalah
dari konsumen. Jadi kalau kita sudah menjadi seorang pengusaha, itu kita memiliki konsumen. Konsumen ini biasanya memiliki kemauan-kemauan. Nah, konsumen yang punya kemauan ini terkadang dia berkomunikasi dengan kita, memiliki kemauan-kemauan yang disampaikan, ya, sehingga itu bisa menjadi sumber peluang usaha, ya. Contoh sederhana, misalkan kita berjualan bahan pokok, ya. Kita berjualan hanya beras, konsumennya minta ada minyak, akhirnya kita berjualan beras dan minyak. Kemudian konsumennya minta ada garam, akhirnya kita bertambah berjualan garam. Begitu seterusnya, mungkin contoh-contoh yang lainnya, contoh sederhananya seperti itu, ya. Sumber peluang yang keempat ini adalah perubahan situasi. Nah, saat ini banyak sekali, ya, di masa pandemi di tahun 2020 ini banyak sekali, ya, perubahan situasi, ya. Dahulu namanya belajar itu kebanyakan tatap muka, gitu. Kalau sekarang belajar banyak yang menggunakan online, sehingga dulu belajar tidak banyak membuang pulsa, sekarang belajar banyak membuang pulsa. Nah, ini namanya sumber peluang usaha akibat perubahan situasi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk belajar analisis peluang usaha. Nah, tujuan untuk analisis peluang usaha ini adalah agar kita dapat menemukan peluang usaha, kemudian juga bisa menemukan potensi usaha, bisa mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia, dan yang keempat ini adalah untuk mengetahui berapa lama kira-kira usaha tersebut bisa bertahan. Ada beberapa tahapan untuk melaksanakan analisis peluang usaha. Yang pertama adalah persiapan analis peluang usaha. Ini yang pertama ini adalah kita harus meneliti dulu luas usaha yang dipilih, ya. Yang kedua ini adalah kita menentukan bentuk usaha apa yang kira-kira akan kita laksanakan. Kita analisis bentuk usahanya apa, gitu, ya. Kemudian yang ketiga, jenis usaha yang kita tekuni itu bidang apa, gitu. Nah, itu kita analisis, ya, jenis usahanya. Kemudian yang keempat, ini kita mengenal lebih banyak informasi mengenai usaha yang akan kita laksanakan tersebut, gitu. Dan yang kelima, kita harus memiliki peta peluang usaha yang menguntungkan dari usaha-usaha yang akan kita laksanakan. Nah, ini persiapan analisis peluang usaha. Kemudian langkah-langkah analisis peluang usaha ini, yang pertama kali adalah kita harus membuat sketsa bidang usaha yang akan kita tekuni. Kemudian yang kedua ini adalah kita analisis penyediaan modal. Dan yang ketiga, kemudian kita mengurus izin usaha. Keempat, kita siapkan tenaga kerja, sarana, dan bahan baku, ya. Kemudian yang kelima adalah penetapan lokasi, metodologi, teknologi usaha, dan manajemen. Dan yang terakhir, kita mencari mitra usaha. Sekali lagi, jadi langkah-langkah kita dalam menganalisis peluang usaha itu, yaitu yang pertama adalah membuat sketsa dulu bidang usaha yang ditekuni, kemudian penyediaan modal, ya, sketsa dulu, kemudian penyediaan modal. Yang ketiga, izin usaha, ya, analisis izin usaha. Yang keempat, penyiapan tenaga kerja, sarana, dan bahan baku. Nah, kita analisis apakah datangnya tenaga kerja dari mana, ya, mahal apa tidak, biayanya bagaimana,
sarana prasarananya, tempatnya dan sebagainya. Nah, kemudian bahan baku untuk usaha tersebut sumbernya dari mana, nah, semuanya kita analisis setelah kita nantinya setelah mendapatkan izin usaha. Yang kelima, ini kita menetapkan lokasi, kemudian metodologi usaha atau teknologi usaha yang kita gunakan, serta model manajemen yang akan kita laksanakan. Dan yang terakhir adalah mencari mitra usaha. Kalau kita kerja sendiri mungkin akan sulit, maka kita bisa menggunakan teman-teman kita atau mitra kerja ya, untuk melancarkan usaha tersebut. Pendekatan analisis peluang usaha ini bisa dengan beberapa cara, misalkan dengan analisis SWOT, yaitu analisis SWOT itu analisis untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan gangguan-gangguan secara hambatan. Bisa juga dengan menggunakan pendekatan 5W+1H, 5W and 1I, yaitu 5W dan 1HI. Yang pertama adalah what, where. What itu produk apa yang akan kita buat, ya. Where di mana, ya. When kapan, why mengapa memilih produk itu, dan pada siapa, ya, siapa orang yang akan terlibat dalamnya, dan how, bagaimana cara menjalankan bisnis atau usaha tersebut. Nah, ini kita coba analisis ya dengan cara seperti itu. Dengan kita analisis, maka paling tidak akan meminimalisir kegagalan ya. Nah, ini kalau kita amati dasar kebijakan untuk analisis SWOT ya. Itu dalam analisis SWOT ini ada kekuatan ya, dan ada kelemahan ya. Kalau kita tahu kekuatan kita, tahu kelemahan kita, kita paham peluang eksternal ya, dan juga gangguan-gangguan ya. Kekuatan internal dan peluang ini kita gunakan untuk membuat strategi bagaimana memanfaatkan peluang ini dengan kekuatan yang ada gitu. Kemudian kita punya kekuatan, punya gangguan, nah, kita manfaatkan kekuatan untuk menghadapi gangguan tersebut dengan berbagai strategi ya, diversifikasi ya. Ada kelemahan ya, ada berbagai gangguan, maka kita harus meminimalisir kelemahan dan mencoba bertahan hidup atau bertahan ya terhadap ancaman datangnya dari luar, sehingga dari sini kita akan menghasilkan satu strategi defensif yang bertahan ya, untuk kelangsungan usaha. Dari peluang eksternal ya, banyak peluang, kita punya kelemahan, nah, maka kita meminimalisir kelemahan untuk meraih peluang tersebut ya. Jadi kelemahan ini diminimalisir untuk mendapatkan berbagai peluang ya. Kekuatan kita gunakan, kelemahan kita minimalisir, nah, peluang kita cari sebanyak-banyaknya, dan ancaman tergangguan kita upayakan untuk seminimal mungkin dan kita hadapi dengan berbagai macam strategi. Nah, itu tadi adalah analisis dan pendekatannya. Nah, tidak semua yang kita laksanakan analisis itu kemudian kita menjadi berhasil, dan tidak semua yang kita laksanakan itu menghasilkan kegagalan gitu. Yang namanya berwirausaha bisa berhasil, bisa juga gagal. Nah,
keberhasilan dan kegagalan ini ada beberapa penyebab ya. Faktor-faktor penyebab keberhasilan ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah faktor manusia, ini tergantung pada kepribadian, ilmu pengetahuan dan pengalaman ya. Yang kedua ini adalah faktor keuangan, kekuatan keuangan ini akan sangat berpengaruh ya. Kemudian perencanaan dalam usaha ya. perencanaan ini, dan yang terakhir kalau semua sudah terlaksanakan, ini pemasaran ini adalah hal yang sangat penting. Kalau kita membuat suatu usaha, menghasilkan produk, tidak bisa memasarkan usaha kita, maka akan menjadi usaha yang sia-sia atau menjadi usaha yang gagal. Oleh sebab itu, keempat hal ini harus benar-benar dipahami: faktor manusia, keuangan, perencanaan, dan pemasaran. Nah, ini manusia yang berhasil ini adalah yang memiliki kepribadian yang kuat, ilmu pengetahuan yang baik, yang banyak, dan cukup pengalaman ya. Keuangan tidak selalu besar, tetapi kita dalam memanage keuangannya cukup bagus, maka bisa menjadi berhasil. Perencanaan ini harus sangat matang ya. Dan pemasaran yang baik menjadi kunci dari keberhasilan produk kita. Kegagalan wirausaha ini banyak faktor yang menyebabkan usaha itu bisa gagal. Di antaranya adalah, yang pertama ini adalah paling banyak ya, ini tidak kompeten dalam manajerial ya, dalam mengatur, dalam memanage ya. Yang kedua ini adalah kurang pengalaman ya, maksudnya ini. Satu ya, kurang berpengalaman ya. Yang ketiga ini tidak bisa mengelola keuangan ya. Ini juga menjadi permasalahan ya, banyak yang tidak bisa mengelola keuangan ya. Yang keempat nih, lokasi mungkin yang kurang mendukung bagi usaha tersebut ya. Yang kelima nih, gagal dalam perencanaan ya. Artinya perencanaan yang salah akan menghasilkan sebuah kegagalan ya. Yang selanjutnya adalah sikap yang kurang sungguh-sungguh ya. Ya. Jadi berusaha hanya setengah-setengah ya. Maka ini juga menjadi sumber kegagalan. Dan yang terakhir ini adalah ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Nah, ini biasanya banyak yang terjadi, misalkan untuk diwariskan atau mungkin ada perubahan manajerial, ini seringkali menghasilkan kegagalan di dalam usaha. Nah, secara garis besar kita bisa ringkas ya. Jadi inspirasi itu datangnya bisa dari sumber internal atau sumber eksternal, yang sehingga kita bisa melihat ada peluang usaha. Kalau kita bisa memanfaatkan usaha tersebut untuk kita laksanakan, maka kita bisa berhasil, bisa juga gagal. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Bisa kamu pikirkan, akan kamu akan menjadi seorang pengusaha, entah itu pedagang, entah itu produsen, entah itu perantara atau penyedia jasa atau yang lainnya di bidang semua usaha. Yang penting kalian sukses dengan cara yang halal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.